Alhamdulillah. Ya, Ya Pak Teguh, ya, terima kasih. barokah. Pak Dedi, tapi Saya selalu berdoa. Kami nggak pernah harus hadir dan sebagainya. Kami berdoa, ya Allah, saya ketemu sama Mas Dedi dulu yang menolong saya saat SMA. Saya nggak bersama anak yatim karena kita merasakan bagaimana hidup sendiri, ya, atau dalam lingkungan yang tidak memadai, sehingga kita rasa empati kita, ya, selalu tinggi gitu. Karenanya sebagaimana rekan-rekan ketahui, setiap tahun kita adakan bersama untuk membuat mereka bahagia. Selain itu juga untuk mengenang teman-teman kita saat berjuang dulu. Contoh seperti Pak Dedi ini masih SMA, begitu dia udah punya kemampuan lebih dibanding diri kita, tapi karena kehendak Allah begitu bersahabat sama kita. Seperti saya uraikan tadi gitu. Inilah kenyataan yang harus kita lalui, dan kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita selalu konsisten, selalu care dengan lingkungan kita, wabil khusus untuk anak yatim. Itu sih yang Oke, Pak Teguh, apa yang berbeda di perayaan ulang tahun ini dengan sebelum-sebelumnya Pak Teguh? Berbedanya, saya terpikir kenapa ya saya nggak ngajak rekan-rekan saya dulu sejak di SMA, universitas, sesama dosen, sesama profesi, sampai guru besar, dan bahkan mitra yang care juga dengan kita. Seperti saya jelaskan seperti tadi, saya sudah punya biaya untuk umroh. Tahu-tahu kok ada orang lain, mitra kita yang tidak disangka-sangka, nggak nyana-nyana membayari kita untuk berangkat umroh, padahal kita sudah punya uangnya. Sehingga itu kita nggak bisa berpikir secara logika, secara akademis, bisa terjadi seperti itu, nggak bisa diketemukan. Nggak ada hukumnya di dalam akademis ilmu yang kita pelajari. Tetapi itulah realita, dan itu kita anggap sebagai anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dalam hidup itu mesti perlu kebersamaan sebagaimana yang kita alami, hayati, bahwa hidup kita ini baru bermanfaat apabila kita bermanfaat buat orang lain. Nah, inilah kenyataan seperti tadi itu. Pak Teguh, berarti hari ini sahabat-sahabat lama dari sekolah, terus ada perjuangan sama terus sebagai dosen juga, hari ini hadir semua. Hari ini hadir. Menghubungi mereka semua bisa. Itulah jalan Allah. Saya membuka WA, tahu-tahu ketemu. Pertama ketemu nyonyanya. Saya cari-cari nama Pak Dedi, tulisannya DI atau DI. Terus ketemu Anandanya, anak perempuannya. Kemudian baru saya cari lagi, ketemu beliau, sehingga kita ngabarin ini. Dan insya Allah saya selalu berdoa. Kami nggak pernah harus hadir dan sebagainya. Kami berdoa, ya Allah, saya ketemu sama Mas Dedi dulu yang menolong saya saat SMA. Saya nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda, nggak punya apa-apa, belum sudah punya motor. Saya selalu disamperin, ya disamperin, diajak berangkat, pulangnya juga saya nebeng, dianterin sampai rumah. Itu selama perjalanan SMA. Itulah kenyataan seperti itu. Itulah karena ridho Allah Subhanahu wa taala kita dengar. Dan beliau sekarang masih bersahabat baik dengan saya. Untuk Pak Dedi, seperti apa ini mendapat undangan spesial nih sebagai sahabat zaman sekolah, melihat sosok Pak Teguh seperti apa mungkin sampai sekarang orangnya? Wah, luar biasa. Terus saya dulu waktu sama-sama di SMA, dia karena saya merasa senasib. Kenapa ngambil SMA, sekolahnya malam? Karena kita siang hari kita perlu menghidupi diri sendiri. Menghidupi sendiri ya untuk cari makan, untuk kehidupan. Kebetulan kalau saya mah, kalau Pak Teguh profesinya saat itu SMA, dia kerja di salah satu instansi gitu kan. Jabatannya apa saya nggak ngerti, ya kan. Nah itu kalau saya sebagai pedagang. Jadi kalau Pak Teguh bilang saya di usia muda udah sukses, mampu untuk membeli sebuah motor itu karena mungkin saya bertarung dengan kehidupan. Saya ingin menggapai cita-cita menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, gitu kan, lingkungan dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun saya jarang ketemu, jarang konsultasi mengenai kehidupan, tapi kok jalannya sama.
Pak Teguh di usia 72 sama dengan saya berbuat kebaikan, terutama menyayangi anak yatim gitu kan. Dan saya alhamdulillah juga kok ditakdirkan, barusan saya cerita Pak Teguh, saya di kampung bikin sesuatu untuk menampung orang-orang yang ingin bermain tapi gratis, terutama untuk yatim piatu. Saya di kampung bikin satu taman namanya Taman Saboga, sarana belajar, bermain, dan olahraga. Dikhususkan untuk yatim piatu gratis. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, bisa nyambung. Apa ya dulu kita sama-sama berjuang lagi muda, membuang diri jauh dari orang tua untuk menggapai cita-cita, walaupun kita beda. Kalau Pak Teguh di perguruan tinggi ngambil hukum, kalau saya Pelayaran. di mengarungi samudra di pelayaran. Iya, namanya samudra. Alhamdulillah. Pak, ada kenangan yang tak terlupakan nggak Pak sama Pak Teguh? Sama Teguh ada. Boleh diceritakan Pak? Kira-kira waktu itu kita camping ke Selabintana. Iya. Nah, camping ke Selabintana, salah satu guru kita namanya Pak Bambang adalah mahasiswa di UI. Kita nggak tahu kalau Pak Bambang itu mau ngajak camping ke Sukabumi, ke Selabintana. Tahu-tahu ada yang diincar. Yang diincar itu adalah muridnya, teman kita. Ya, betul Ya, nggak? Murni ya, namanya Murni. Ya. Namanya Murni Ate. Masih ingat namanya Masih ya, Murni kan? Pak namanya? Murni, orang Jalan- Cilacap Jalan ya. Tepu ya. Ya. Jadi akhirnya tahu langsung berumah tangga Iya. beliau sama dia. Iya. Itulah kira-kira ini, waduh, sahabat saya luar biasa. Saya juga Amin. mungkin tadi saya jelaskan, saya nggak mungkin tamat SMA karena saya sibuk dengan dagangan saya. Terus Pak Teguh, Ted, ayo kita ujian. Kamu kok nggak pernah sekolah? Pada sekolah tinggal Ujian. sebulan lagi tinggal ujian. Saya mogok sekolah. Ya udah sekarang juga saya ikut Pak Teguh. Ayo Belajar. kita ujian. Jadi alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, kita di usia renta ya, Ya. 72 tahun kita. Sama-sama kita masih bisa bersahabat dengan baik. Saya juga tanya Pak Teguh, kalau teman-teman yang lain ada yang dihubungi enggak? Saya bilang tidak ada komunikasi katanya dengan yang lain-lain. Kan banyak ya Ya, sahabat-sahabat kita di SMA dulu. SMA-nya namanya SMA Arena Siswa. SMA Malam di Jalan Gunung Sahari Di Van Let, ya. nomor 88. Alhamdulillah. Ya, Ya Pak Teguh, Ya, terima kasih. barokah. Pak Dedi, tapi nyangka nggak Pak Teguh sekarang menjadi pengacara hebat ya, seniornya gelarnya juga udah banyak banget nih, ada jurist terus itu banyak ada Wah, kalau soal nyangka nggak nyangka, percaya karena ini orator ya. Lagi di SMA itu kalau bicara pak kan. Tapi nggak nyangkanya, akademisnya kok sama lah. Malah kalau dibilang akademisnya tidak hebat-hebat amat, Pak. Waktu di SMA, kok pas dimasuk di Jayabaya, saya dapat berita dari salah satu tetangga saya yang kuliah di Jayabaya. Oh, Pak Dedi kenal dengan Teguh Samudra. Saya bilang teman saya di SMA. Itu mahasiswa teladan di Jayabaya. Wah, saya kaget. Mahasiswa teladan. Loh, saya kan tahu persis siapa Teguh Samudra gitu kan. Ya, benar. Tapi itulah kehidupan. Tahun 74. Jadi ya, tahun 74. Jadi semuanya yang jelas, tidak ada yang bodoh di dunia ini. Yang ada itu orang yang malas, ya kan? Seperti juga pepatah, ada satu pepatah yang suka didengungkan oleh salah satu artis kita itu, yang sebetulnya mengena sama kita, bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Kira-kira Pak demikian. Teguh di usia yang ke-72 tahun ini, apa Pak Teguh yang masih Pak Teguh impikan, harapan yang tercapai apa Pak Teguh? Artinya kan semuanya udah Pak Teguh raih nih, kesuksesan, nama besar, terus materi juga sudah semuanya. Apa Pak Teguh yang pengen dicapai lagi nih? Kebaikan untuk Sesama. bekal di akhirat nanti. Jadi kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat nanti, karena kewajiban kita sebagai umat yang baik harus bermanfaat buat orang lain, seperti itu gitu. Jadi kita harus selalu berbuat baik seterusnya. Jangan berbuat yang tidak baik, seperti itu.
Ya yang pinginnya ya kita harus selalu berbuat sampai akhir hayat nanti. Itu aja. Apa sih Pak Teguh keajaiban yang Pak Teguh rasakan ketika hatinya menyayangi terus menyantuni ratusan ribuan anak yatim nih Pak Teguh? Apa mungkin? Itu tidak pernah terpikir, tidak pernah bisa dinalar, ya karena kehendak hati gitu. Kehendak hati sesuai dengan pikiran. Terus selaras dengan kajian yang kita pelajari. Ya sudah itu. Ya jalannya begitu jalan. aja itu. Nggak ada kalau kita berpikir ini itu, sudah lillahi ta'ala. Ini memang harus kewajiban saya, harus jalan seperti ini, seperti itu. Itu orang tua memang mengajarkan untuk selalu Berbagi. berbuat baik dan berbagi kepada orang lain seperti itu. Itu dari orang tua dulu seperti itu. Bahkan orang tua saya pernah ngajari, kita kehilangan barang nangis, marah-marah aja dimarahin. Kenapa barang hilang kok marah, kok nangis? Yang nemu saja senang. Sudah lillahi ta'ala saja. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada pesan, jangan membuat sakit orang lain. Jangan membohongin orang lain. Kenapa? Semua yang kamu lakukan seperti itu nanti akan mengenai diri sendiri. Nah, seperti itulah. Maka kita pengennya selalu bisa berbuat baik, berbuat terus. Itu yang cita-cita kita yang pingin untuk kita raih sampai akhirnya nanti. Itu. Jadi tambahan Pak Teguh di usia yang 72 sekarang ini harapan Bapak seperti apa? Penutup dari saya. Harapan saya semua teman-teman saya sebagaimana yang dialami oleh Pak Dedi, teman SMA selalu berbuat kebaikan. Saya juga ingin teman-teman yang lainnya juga selalu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Tidak ada yang lainnya. Karena dengan berbuat kebaikan, kita akan memperoleh kebaikan untuk diri kita. Itu saja ketentuan hukumnya seperti itu. Pak Dedi, ucapan selamat ulang tahun untuk aku ada di ucapannya terakhir Pak. Harapannya tentunya dengan sahabat sejati saya ini, yang pertama sehat selalu, Amin. Amin. hiduplah dengan apa adanya dalam hati kita, berbuat baik, tidak boleh putus, Amin. ya kan? Amin. Seperti saya katakan tadi, tidak ada orang susah mengasihi orang yang susah, ya kan? Ya kan? Jadi kita apa yang kita perbuat baik, Allah juga akan melihat apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Pak Teguh sehat terus, Amin. keluarganya keluarga yang abadi, Amin. sampai Amin. kematian yang akan memisahkannya. Amin. 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 Barokah. Terima kasih Pak. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, makasih. Yuk, makan.